Dalam video hari ini, aku akan memberikan tutorial mendalam tentang cara merekrut kontraktor independen untuk bisnis onlinemu. Pastikan kamu menonton seluruh video ini, karena kita akan membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang perekrutan, seperti perbedaan antara karyawan dan kontraktor, platform mana yang bisa kamu gunakan untuk merekrut, cara wawancara, serta mengatur sistemmu. Aku juga akan membawa kamu melalui salah satu platform dan menunjukkan langkah demi langkah cara merekrut. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang sering kita dengar adalah bahwa kamu membutuhkan banyak uang untuk merekrut kontraktor independen. Tapi itu tidak benar. Itulah mengapa kita akan membahas seluruh proses perekrutan kontraktor untuk bisnismu. Bahkan jika kamu tidak memiliki anggaran besar. Oke, jadi pertama, mengapa merekrut? Nah, untuk menyederhanakan, kamu ingin merekrut karena ini akan memungkinkan kamu mengoptimasi tugas-tugas tertentu dalam bisnismu dan membebaskan waktumu. Kami sangat mendukung perekrutan secepat mungkin untuk bisnis onlinemu karena semakin cepat kamu bisa mengatur sistem, semakin cepat kamu bisa berkembang. Sekarang, mari kita bahas perbedaan antara kontraktor dan karyawan. Untuk memulai, kita memiliki kontraktor independen, yang pada dasarnya adalah orang yang menyediakan layanan untuk bisnis berdasarkan kontrak. Sebagai bisnis, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas kontraktor independenmu, karena mereka tidak dipekerjakan oleh perusahaanmu. Ini berarti mereka tidak menerima manfaat sama seperti karyawan, seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, pensiun, dan hal-hal semacam itu. Kamu juga tidak diwajibkan untuk menahan pajak mereka, karena mereka bertanggung jawab untuk mengajukan pajak wira swasta mereka sendiri. Sekarang, meskipun kamu tidak diwajibkan untuk menahan pajak mereka, kamu diwajibkan memberikan 1.099 kepada mereka, paling lambat 31 Januari, jika mereka membayar $600 atau lebih untuk layanan mereka. Jangan khawatir, karena ini dapat mudah dilakukan di platform yang akan aku tunjukkan. Tetapi kita akan membahas lebih dalam tentang itu nanti, saat aku menunjukkan proses perekrutannya. Sekarang beralih ke karyawan. Karyawan dibayar upah per jam atau gaji sebagai imbalan atas loyalitas mereka. Mereka juga menerima manfaat. Jadi seperti yang aku katakan sebelumnya, ini akan mencakup asuransi kesehatan, cuti berbayar, pensiun, dan hal-hal semacam itu. Kamu juga perlu menahan pajak mereka dan memberikan W2 kepada mereka sebagai pemberi kerja. Dan berbeda dengan kontraktor independen, karyawan dipekerjakan untuk pekerjaan spesifik di bawah arahan pemberi kerja. Sekarang, mari kita bahas keuntungan merekrut kontraktor independen dibandingkan karyawan. Keuntungan utama merekrut kontraktor independen adalah kamu bisa menghemat banyak uang. Kontraktor independen dapat ditemukan di luar negeri, yang biayanya jauh lebih rendah dibandingkan merekrut di Amerika Serikat. Dan jika kamu hanya mengeluarkan sedikit lebih banyak, kamu bisa mendapatkan pengalaman khusus dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan melatih karyawan pemula. Ini berarti lebih mudah untuk merekrut dan melatih mereka karena kamu tidak perlu melalui proses mengajarkan semuanya dari awal. Dan ini juga menghemat banyak biaya karena kamu tidak perlu khawatir membayar manfaat mereka dan pajak gaji. Sekarang, ketika berbicara tentang keuntungan merekrut karyawan, kamu memiliki fakta bahwa ini membangun budaya tempat kerja yang lebih kuat. Kamu bisa memiliki lebih banyak kendali tentang kapan dan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang berarti mereka lebih kecil kemungkinannya untuk datang dan pergi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke proses perekrutan. Berikut adalah beberapa platform yang kamu bisa gunakan untuk merekrut kontraktor independen: Upwork, Fiverr, onlinejobs.ph, dan freelancer.com. Saat menggunakan platform ini, berikut adalah proses membuat daftar pekerjaan. Pertama adalah judul. Pastikan kamu mendefinisikan dengan jelas posisi yang ditawarkan. Selanjutnya adalah deskripsi pekerjaan. Jadi langsung saja, termasuk banyak kata kunci, jelaskan mengapa mereka harus bekerja untukmu, tuliskan semua tanggung jawab mereka dengan jelas, serta peluang apa yang mereka miliki jika mereka bertahan lama. Jika kamu tertarik mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat deskripsi pekerjaan yang sempurna, cek link di bawah. Kami akan memberikan beberapa sumber yang bisa kamu cek untuk template dan contoh. Setelah kamu memposting pekerjaan ini di platform seperti Upwork atau Fiverr, sekarang kita akan membahas proses cara mewawancarai calon kontraktor. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu kamu tanyakan. Pertama, cari tahu tentang pengalaman mereka di bidang tersebut dan pekerjaan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Kedua, tentukan ketersediaan mereka. Hari apa saja dalam seminggu mereka tersedia dan jenis pekerjaan apa yang mereka cari. Apakah mereka mencari pekerjaan paruh waktu 20 jam per minggu atau pekerjaan penuh 40 jam per minggu. Ketiga, lihat apa yang mereka cari dalam pekerjaan. Jika mereka ingin mempelajari bagian spesifik dari bisnis, dan kamu bisa memberikan posisi itu kepada mereka untuk mengajari mereka. Keempat, tanyakan tentang rencana jangka panjang mereka. Misalnya, di mana mereka melihat diri mereka dalam 5 hingga 10 tahun. Kelima, tanyakan seberapa cepat mereka dapat menyelesaikan pekerjaan serta tarif mereka. Saat wawancara, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, pekerjaan sebelumnya yang sesuai dengan yang kamu cari. Jika mereka tidak dapat memberikan, minta mereka untuk melakukan sampel tes. Kedua, seseorang yang mencari posisi jangka panjang.
Ketiga, keterampilan atau minat khusus yang sesuai dengan peran tersebut. Keempat, komunikasi cepat dan efisiensi biaya untuk bisnismu. Baiklah, sekarang aku berada di Upwork. Jika kamu mengklik tautan di deskripsi di bawah, kamu akan dibawa ke halaman ini, di mana kamu dapat menemukan kontraktor independen untuk apapun yang kamu butuhkan dalam bisnismu. Klik sign up, masukkan informasi akun dan pembayaranmu untuk membayar kontraktor independen di sini. Jangan khawatir tentang memberikan 1099, karena Upwork akan mengurus formulir 1099 untukmu secara otomatis. Inilah mengapa kami sangat merekomendasikan platform seperti Upwork. Kami menggunakannya sepanjang waktu dan sangat bagus untuk menemukan kontraktor independen untuk hampir semua hal yang kamu butuhkan. Di sini, jika kamu mengklik Find Talent, kamu dapat memposting pekerjaan dan merekrut seseorang di sini. Jika aku klik ini dan klik Get Started, ini akan menanyakan apakah aku seorang klien yang mencari proyek atau freelancer yang mencari pekerjaan. Dalam kasus ini, kamu adalah klien, jadi klik itu dan bergabung sebagai klien. Kemudian akan meminta kamu untuk mendaftar dan membuat akun. Setelah membuat akun, kembali ke Jobs di pojok kiri atas dan klik Post a Job. Ini akan membawa kamu ke halaman ini, di mana kamu dapat memilih untuk membuat pekerjaan jangka pendek atau pekerjaan jangka panjang. Untuk contoh ini, aku akan memposting pekerjaan untuk editor YouTube. Biasanya kami mencari seseorang yang jangka panjang. Dan jelas, ini tergantung pada pekerjaan. Jika kamu mencari seorang yang hanya akan membuat logo untukmu, maka kamu dapat memilih jangka pendek. Tapi dalam contoh ini, kami memilih pekerjaan jangka panjang. Lalu klik Continue. Dari sini, aku bisa menulis judul untuk posting pekerjaanku. Ada beberapa contoh di sini, tapi kita akan membuatnya sederhana. Hanya YouTube Video Editor. Dari sini, kita bisa memilih kategori pekerjaan. Aku memilih video editing, lalu klik Next. Ini akan meminta aku untuk mencari atau menambahkan 10 keterampilan. Ada keterampilan populer dan kategori lain. Aku pilih seperti video editing, pro video production, post editing, dan beberapa lainnya. Misalnya aku pilih gaming video, color grading, dialogue editing, dan visual effect. Sekarang, ini akan menanyakan apakah ini tugas kecil, menengah, atau besar. Ada deskripsi di sini. Tugas kecil seperti membuat logo. Pilih ini. Proyek ukuran sedang, pilih ini. Atau proyek kompleks, pilih ini. Untuk ini, aku pilih menengah dan memilih lebih dari 6 bulan. Lalu akan menanyakan apakah aku mencari pemula, menengah, atau ahli. Aku pilih menengah. Lalu ini akan menanyakan lokasi orang yang aku inginkan. Apakah aku ingin hanya dari Amerika Serikat atau seluruh dunia? Aku sarankan seluruh dunia karena Amerika Serikat bisa mahal. Dan bisa tambahkan wilayah atau negara yang diinginkan. Misalnya aku pilih Filipina. Lalu klik Next untuk anggaran. Kamu bisa pilih membayar per jam atau per proyek. Misalnya, anggaran $20 per video, $30, $50, dan bisa diubah. Misalnya, aku pilih $100 per video atau tarif per jam. Dan mereka akan memberiku ekspektasi biaya per jam di sini. Dan dari sini aku bisa memilih sendiri. Jadi katakanlah aku ingin beri kisaran $4 hingga $10 per jam. Lalu klik Next. Selanjutnya, ini akan meminta aku mendeskripsikan pekerjaan. Di sini adalah deskripsi dan ada contoh deskripsi efektif. Itu akan membawamu ke website ini. Kami akan sertakan tautannya di bawah. Di sini, tambahkan semua yang diperlukan, seperti masalah yang mereka selesaikan, apa yang dicari, dan cara menghubungi kamu. Kamu bisa melampirkan file. Aku ketikkan deskripsi singkat, lalu klik Review Job Post. Ini akan membawa aku ke halaman ini untuk menambahkan hal-hal lain. Misalnya, aku ingin merekrut lebih dari 1 orang. Aku edit dan pilih 2 editor video. Lalu klik Save. Aku akan menambahkan pertanyaan penyaringan untuk menyaring kandidat. Aku menanyakan beberapa pertanyaan serta memilih yang disarankan dengan preferensi lanjutan. Aku bisa mengubah pengaturan lalu posting pekerjaan ini. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pergi ke talent, klik Discover. Ini memberi kamu beberapa kecocokan untuk membantumu merekrut orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Misalnya, keterampilan dalam video editing. Klik See More Like This. Di sini, aku bisa klik Filters. Saring berdasarkan jumlah penghasilan, keberhasilan pekerjaan, tarif per jam, serta kategori. Aku bisa memilih orang tertentu, lalu undang mereka untuk pekerjaan atau rekrut langsung. Aku tidak sarankan untuk rekrut langsung. Undang mereka untuk melihat ketersediaan dan minat mereka. Jika iya, minta mereka untuk sampel tes. Ikuti semua langkah-langkah yang aku jelaskan di video ini. Ketika membayar kontraktor independen, ada beberapa metode. Jika menggunakan platform seperti Fiverr atau Upwork, bayar langsung di sana. Untuk kontraktor jangka panjang, kami sarankan menggunakan Hubstaff dan membayar secara manual melalui PayPal, TransferWise, atau Payoneer. Kamu juga bisa membayar per proyek tergantung pada hasil kerja. Misalnya, untuk editor thumbnail, kamu mungkin ingin membayar per proyek, bukan per jam. Jadi, aku tahu kita sudah membahas banyak hal di video ini. Berikut semua poin utama yang bisa kamu ambil. Pertama,
kamu perlu merekrut orang untuk bisnismu karena membebaskan waktumu untuk mengembangkan bisnis. Kedua, kamu perlu membuat SOP agar proses orientasi lebih cepat. Meskipun tidak dibahas banyak dalam video ini, SOP sangat sederhana. Cukup buka Google Doc atau halaman Notion. Tulis semua yang perlu diketahui editor atau siapapun yang kamu rekrut tentang pekerjaan tersebut. Dengan cara ini, jika kamu mengulang proses merekrut kontraktor lebih banyak di masa depan, kamu bisa kirim halaman SOP tersebut dan mereka akan mengikuti semuanya. Semakin spesifik halaman SOP, semakin baik, karena mereka tahu apa yang kamu inginkan dan bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Ketiga, kamu perlu terus berkomunikasi dengan mereka. Kami sarankan menggunakan platform seperti Slack, di mana kamu bisa mengundang mereka melalui email. Ini memungkinkan kamu untuk mengirim pesan dan lebih terorganisir daripada menggunakan platform seperti Upwork. Pastikan kamu mengeluarkan sedikit waktu setiap hari untuk berkomunikasi dengan kontraktor di Slack karena tanpa komunikasi, output bisnismu akan melambat drastis. Satu hal yang ingin aku katakan setelah merekrut banyak kontraktor di masa lalu adalah bahwa kontraktor independen adalah pekerja keras, tetapi mereka membutuhkan arahan dan umpan balik yang konstan. Itulah mengapa kamu perlu terus berkomunikasi dengan mereka. Dan ya, itulah semua yang perlu kamu ketahui tentang merekrut kontraktor independen untuk bisnis online-mu. Aku harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, pastikan untuk like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Channel ini menyediakan banyak panduan dan tutorial untuk membantu pengusaha baru memulai bisnis mereka. Terima kasih sudah menonton, selamat merekrut, dan sampai jumpa di video berikutnya.